Ini lebih low ya. Cuman di sini kalau misalkan kalian itu ngaturnya itu di settingan low, di sini untuk suaranya itu memang hampir nggak kedengaran sama sekali teman-teman. Cuman tetap ada. Cuman nanti kalau begitu, jadi ini cocok banget buat kalian yang menggunakan skimmer aerator kayak yang aku pakai ya, karena otomatis kalian bisa settingnya itu dari uniknya lagi yang bagusnya atau kelebihannya daripada aerator Hylea 6604 ini. Dia juga ada setelan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reverse dan selamat datang kembali di channel ini teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini aku mau review suatu produk ya, yaitu aerator dari brand Hylea teman-teman ya. Dan sebelum aku review juga di sini aku mau disclaimer dulu ya, kalau ini tuh bukan endorse teman-teman ya, karena takutnya aja nanti kalian ngiranya ini endorse ya. Nah, ini aku beli sendiri ya. Kenapa aku beli? Karena memang aku perlu teman-teman ya. Karena ya kalian tahu sendiri lah, buat kalian yang mungkin sering ngikutin video aku, kalau untuk akuarium laut yang ada di samping ini ya, ini menggunakan skimmer yang mengandalkan pompa aerator teman-teman. Nah, dimana untuk pompa aerator yang sekarang aku pakai itu masih pompa aerator yang biasa, yang dari merek biasa, yang murah, yang harga 30 ribuan ya. Dan memang untuk harganya murah, cuman minusnya adalah dia mengeluarkan suara berisik teman-teman ya, jadi bisa dibilang mengganggu. Nah, makanya di sini aku mau coba ganti dengan Hylea ACO 6604 teman-teman. Karena katanya sih menurut iklannya juga ini bisa dibilang silent ya, atau tidak mengeluarkan suara berisik lah. Intinya tidak mengganggu teman-teman ya. Jadi ya apakah memang Hylea ini sesuai dengan yang dikatakan ya, tidak bising ya. Jadi di sini kita akan buktikan aja teman-teman ya, sebelum aku ganti untuk aerator yang aku pakai teman-teman ya. Dan juga ya siapa tahu dengan review ini bisa menjadi sumber informasi atau referensi buat kalian yang memang pengen beli aerator Hylea yang ACO 6604 seperti ini teman-teman. Jadi kalian bisa mengukur ya, apakah ini worth it dengan harga segini untuk dibeli dengan kualitas yang seperti ini atau tidak teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita akan langsung review aja ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya di sini aku mau kasih tahu kalian dulu kalau untuk Hylea ACO 6604 ini aku beli dapat di harga sekitar 118.000 ya di toko oren teman-teman. Nah, untuk harga aslinya itu sebenarnya kalau nggak salah 130 sampai 140 ya. Cuman kemarin kan aku dapat voucher gratis ongkir sama voucher diskon ya, yang akhirnya menjadi 118.000 teman-teman ya. Nah, kemudian di sini untuk spesifikasinya itu ini untuk modelnya Hylea ACO 6604 ya. Dan untuk spesifikasinya di sini ada powernya itu, dayanya bisa dibilang itu 4 watt teman-teman ya. Dan untuk pressure-nya ada di 0,015 MPa. Nah, kemudian untuk outputnya atau keluaran udaranya itu 2 kali 4,5 liter per menit teman-teman ya. Jadi setiap lubang itu mengeluarkan 4,5 liter udara ya per menit ya. Dan tentunya jika itu diatur di setelan yang maksimal ya biasanya. Jadi kalau dikali 2 ya kurang lebih kita dapat di 9 liter per menit ya dari 2 lubang itu teman-teman ya. Dan juga untuk noise-nya di sini katanya di sini tertulis kurang daripada 40 dB ya. Dan untuk weight-nya atau beratnya di sini tertulis 0,664 kg ya. Jadi setengah kilo lebih teman-teman ya. Karena memang kalau dilihat-lihat juga memang kalau dirasakan ini lumayan berat teman-teman ya. Oke, di sini kita akan langsung buka aja teman-teman ya. Untuk kelengkapannya kita dapat apa aja, oke. Oke, di sini kosong. Nah, kemudian isinya berarti cuman ini teman-teman ya. Jadi satu pompa aerator yang 2 lubang sama ini sudah pasti biasanya manual book ya, seperti biasanya. Setiap produk pasti ada ya. Nah, ini adalah tampilan daripada aerator 2 lubang yang ACO 6604 teman-teman ya. Dan untuk tampilannya ini sendiri, untuk fitur-fiturnya banyak ya. Ini ya seperti biasanya lah pada aerator umumnya ya. Ada kakinya di sini biasanya dari karet ya, itu biasa juga untuk meredam juga ya getarannya. Biasanya kan kalau untuk aerator kan udah pasti getar ya. Dan juga kalau ini kayaknya ada lubang-lubang ini sepertinya untuk
udara ya, udara biasanya dia udaranya kayaknya nariknya dari sini dah, baru dikeluarkan dari sini. Sepertinya itu teman-teman ya, kemungkinan besarnya ya, ini pastinya udaranya nariknya dari sini. Nah kemudian di sini juga ada gantungannya ya. Kemudian yang uniknya lagi, yang bagusnya atau kelebihannya daripada aerator Hylea 6604 ini, dia juga ada setelan atau bisa dibilang adjustnya ya. Jadi dia bisa dibilang kayak keran teman-teman ya. Jadi berbeda dengan aerator murah pada umumnya ya. Biasanya juga untuk setelannya mereka cuman pakai biasanya low sama high gitu aja kan. Jadi kalau ini beda teman-teman ya. Jadi ini kita bisa ke low, ke sedang, bahkan ke high-nya ya. Jadi kita bisa atur sesuka kita ya. Kalau untuk di aerator biasa kan cuma 2 setelan ya, low sama high doang ya. Oke, di sini juga bakalan aku coba dulu ya untuk ke tank aku yang ada di samping ya. Nanti untuk kekurangan dan kelebihannya bakalan aku bahas setelah aku coba teman-teman ya. Oke, ini untuk aeratornya ini sudah aku pasang teman-teman ya. Dan ada beberapa hal yang bisa aku simpulkan dari pemakaian aerator ini teman-teman ya. Jadi akan aku langsung sebutin aja untuk kelebihan dan kekurangannya ya, biar nggak mencela-mencela teman-teman ya. Oke, dari kelebihannya yang pertama, otomatis ini dari brand Hylea, yang dimana itu bisa dibilang brand terkenal ya. Jadi dari segi kualitas bisa dibilang tidak usah diragukan lagi teman-teman ya, untuk kualitasnya bagus. Nah kemudian untuk yang kelebihan yang kedua, bisa dibilang untuk kekuatan semburannya itu kuat teman-teman ya, dibandingkan aerator yang biasa seperti ini ya. Karena ya kalau aerator yang biasa seperti ini kan sekitar 2,5 liter per menit ya, sedangkan ini 4,5, jadi hampir setengahnya teman-teman, hampir 2 kalinya ya. Jadi otomatis memang lebih kuat. Nah kemudian untuk kelebihan yang ketiga, ya ini sesuai dengan yang dikatakan orang-orang teman-teman ya, sesuai dengan iklannya juga, low noise ya, tapi nggak zero noise nih teman-teman ya. Jadi kalian harus paham juga ya, makanya untuk di spesifikasinya di sini ini tertulis kurang daripada 40 dB ya, bukan zero ya, jadi tetap ada noise-nya. Nah di sini ya nanti akan aku bahas juga di kekurangannya teman-teman ya. Oke, kemudian kekurangannya yang kelebihannya yang keempat, yaitu di sini ada keran yang bisa dibilang sudah nempel ya untuk setting kekuatan semburnya. Jadi dari low, sedang, bahkan ke tinggi teman-teman ya. Jadi ini cocok banget buat kalian yang menggunakan skimmer aerator kayak yang aku pakai ya, karena otomatis kalian bisa settingnya itu dari sini langsung ya, nggak perlu keran tambahan seperti itu teman-teman ya. Karena kalau kalian misalnya beli yang aerator seperti ini otomatis kalau kalian pasang, kalian perlu keran tambahan seperti itu teman-teman. Karena ada settingan, misalnya kalian butuhnya nih, ini kan untuk settingannya cuman low dan tinggi ya, low dan high. Misalkan kalian butuh settingannya itu sedang ya, kalian nggak bisa atur teman-teman ya. Mau nggak mau kalian setel dulu ke tinggi, baru kalian atur lagi, tekan pakai itu hingga ke keluaran udaranya sedang ya. Jadi ibaratnya ini fitur tambahan atau kelebihannya juga yang cukup bagus menurut aku teman-teman ya. Nah kemudian di sini dari segi kekurangannya teman-teman ya. Nah kekurangannya yang pertama yaitu satu ya, kalian jangan berharap dapat yang paket lengkap. Kadang kan ada itu orang yang jual aerator dapat sama batu aeratornya, terus dapat sama selang juga ya. Nah untuk Hylea ini sendiri ini cuman ada mesinnya doang teman-teman ya, untuk di anunya ya, di boxnya ya, cuman ada mesin doang. Nah kemudian kekurangan yang kedua tadi yang sudah aku bahas di kelebihannya ya, yaitu tingkat kebisingannya atau noise-nya ya. Jadi kalian jangan berharap zero noise ya, nggak ada noise sama sekali, itu tetap ada, cuman memang rendah teman-teman ya. Makanya di situ tertulis kurang dari 40 dB ya. Dan memang kalau dibandingkan dengan aerator yang biasa seperti ini memang jauh teman-teman ya, ini lebih low ya. Cuman di sini kalau misalkan kalian itu ngaturnya itu di settingan low, di sini untuk suaranya itu memang hampir nggak kedengaran sama sekali teman-teman. Cuman tetap ada. Cuman nanti kalau begitu kalian sudah nyampe ke settingan yang sedang hingga ke tinggi, itu suaranya itu mulai nyaring teman-teman ya. Cuman memang nggak senyaring aerator yang seperti ini ya, tetap low ya, masih bisa ditoleransi lah kalau menurut aku pribadi ya. Cuman memang
lebih nyaring ya ketimbang kalian setel yang low seperti ini ya untuk noise-nya. Kalau misalkan kalian fullin seperti ini teman-teman, karena kan dia getarannya juga kan otomatis lebih besar ya kalau kalian setelnya yang high seperti ini. Nah, kemudian juga kekurangan selanjutnya yaitu ini bisa dibilang relatif sih teman-teman ya. Kenapa aku bisa bilang relatif, karena dari segi harga ya. Jadi ini bisa dibilang relatif karena untuk harganya sendiri ini kan bisa dibilang anggaplah 120 aku dapat teman-teman ya. Karena kalau kalian beliin aerator yang seperti ini, itu bisa dibilang kalian bisa dapat 3 aerator seperti ini teman-teman. Karena aerator seperti ini kan harganya ada yang nggak nyampe 40.000 malah teman-teman ya. Cuman yang menurut aku pribadi untuk aerator seperti ini dengan fitur yang didapat dan dengan kualitas yang ada, itu menurut aku cukup worth it di harga segitu teman-teman ya. Ya, cuman ya sekali lagi aku bilang ini cukup relatif ya. Jadi tiap orang pasti beda-beda opininya teman-teman ya. Atau ya mungkin juga kalian punya pendapat lain ya. Apakah menurut kalian ini cukup worth it dengan harga 100 ya sekitar 120-an dengan fitur yang seperti ini, apakah termasuk worth it? Ya kalian bisa komen aja di bawah teman-teman ya. Atau mungkin juga kalian yang sudah punya pengalaman pernah pakai juga ya, kalian bisa komen juga di bawah ya, biar sharing-sharing teman-teman ya. Jadi biar bisa jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman yang lain ya, yang memang pengen beli aerator yang seperti ini teman-teman ya. Oke, kayaknya itu aja sih untuk video kali ini sih teman-teman ya. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak teman-teman ya. Dan buat kalian juga yang punya pertanyaan seperti yang aku bilang, langsung aja komen di bawah teman-teman. Dan siapa tahu juga kalian punya ide mengenai konten-konten selanjutnya, kalian bisa juga komen di bawah, oke? Oke, untuk lebih dan kurangnya, aku mohon maaf teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman ya. Bye-bye.